Oke, kita sudah sampai ke bagian setting power supply-nya. Oke, ini adalah kedudukan dari power supply. Ini adalah baut juga, tapi baut panjang yang kita kunci di sini, kita tanam di sini, dan beserta bundaran hitam itu. Lihat bundaran hitam. Ini dia adalah penampakan dari bautnya. Baut ini sepanjang 5 cm, berukuran 4 M4. Ini adalah stopper atau penahan atau penyangga dari nanti itu power supply. Kita buat dari spidol bekas ya. Ini ada lubang di dalamnya seperti ini, kita masukkan ke sini seperti itu, agak ke atas dimasukkan, jadi power supply akan tertahan di atas baut dudukan ini. Di ini juga baut dudukan untuk power supply-nya. Oke, untuk bagian power supply-nya kita ambil soketnya dan tidak kita pakai casingnya. Casing kaleng tidak kita pakai. Kita sudah melubangi di situ. Sudah kita lubangi untuk ukuran yang disesuaikan dengan soket dari power supply yang kita sudah bongkar, dan kita sudah pasang kabel-kabelnya. Oke, kita bisa langsung masukkan kabel beserta soketnya ke dalam bagian yang sudah kita lubangi dari bagian kanan belakang toolbox. Oke, seperti ini sudah masuk dia sampai benar-benar dia masuk dan pas. Oke, ini sudah rapat sampai dengan mentok dia di dalamnya. Kita terlihat sudah masuk ya, bagus. Di sini kabelnya sudah kita isolasi dengan lem campur ya, hitam itu lem campur isolasi, jadi tidak terlihat soldernya, terisolasi soldernya. Oke, ini aman, sudah rapat dan masuk pada lubang yang kita buat pada toolbox. Kita tinggal memberikan baut skrup untuk membuat soket menjadi lebih kencang. Kedua baut ini akan kita pasang sebagai pengunci untuk mengencangkan soket dari colokan listrik power supply yang sudah kita copot tadi. Oke, di sini kita lihat kipas sudah dilem dan dua buah kipas ini sudah ada kabelnya. Dua buah kipas sudah di kabel paralel dan diberikan soket untuk ke power supply. Ini soket yang email untuk ke power supply, dan juga kabel sudah kita siapkan. Kita akan menuju proses pemasangannya dari power supply, tepatnya papan
rangkaian power supply, karena kabelnya sudah kita siapkan dari speaker dan colokannya. Ini colokannya dan ini sudah kita kencangkan skrupnya. Kedua buah skrup sudah kencang untuk memastikan pada saat kabel listrik itu dicolok, colokannya pada saat dimasukkan ini soket yang sudah kita baut akan kuat, tidak bergerak, tidak terdorong, dan tidak juga tertarik. Dia akan kuat menempel karena kita sudah kunci dengan skrup, dua buah skrup untuk kabel power listrik input. Oke, di sini sudah bagus, sudah aman posisinya seperti ini. Sudah pas, sudah fix ya, sudah fix. Dan ini adalah papan rangkaian dari power supply. Jadi kita memakai papan rangkaiannya saja, tidak memakai kalengnya, tidak dipakai. Ini adalah kabel-kabelnya yang sudah kita sambung. Ada 4 buah kabel ya, 4 buah kabel dari colokan power supply, 2 buah kabel menuju ke atas ke monitor sebagai power monitor. Jadi dari colokan akan masuk ke sini ke power monitor melalui kabel yang kita sambungkan pada soket monitor. Kabel lainnya ini ke sini, kabel lainnya ke power supply inputnya. Jadi power supply inputnya itu sudah kita sambungkan kabel dari soketnya, tinggal kita posisikan rangkaian papan power supply ini pada dudukan baut, jadi dia berada di atas soket colokan listrik. Dia berada di atas soket colokan listrik ya. Di sini ada baut dengan stopper penahan. Kita akan meletakkannya di atas baut dan stopper penahan di sini, dan juga dengan di atas soket ya, di atas soket listrik. Dia berada di soket listrik dan berada di atas colokan listrik, dan dia berada di atas baut stopper. Di sini ada baut yang berstopper ya. Jadi dia berada di atasnya. Dan kita bisa kencangkan, kita kunci baut-baut stopper ini dengan menggunakan mur. Kita menggunakan mur ini akan berfungsi sebagai pengunci dari rangkaian power supply. Kita akan kunci dengan tangan dulu, kita kencangkan dengan manual pada bagian rangkaian power supply-nya. Oke, sudah kencang, tetapi kita harus mengunci ke bagian satunya dengan manual saja. Kita kunci dulu dengan mur, dengan tangan dulu, nanti kita selanjutnya bisa kencangkan dengan kunci pas. Kita bisa kencangkan dengan alat. Sekarang manual saja dulu,
kita kencangkan juga bagian yang satu ini juga dikencangkan secara manual. Oke, kita sudah mengencangkannya dengan alat ya. Ini sudah terkencang menggunakan alat. Setelah kencang bagian baut stopper yang ini dan juga yang ini sudah kita kencangkan dengan alat. Kita sudah menyambungkan juga konektor kipas ke PSU. Juga kita sudah menyambungkan speaker ke PSU power supply-nya. Oke, beginilah hasilnya dari pensettingan dari power supply toolbox PC laptop kita. Sekian dulu dan terima kasih. Subscribe dan update video selanjutnya. Terima kasih.